mahdi ilal lahdi, mulai dari kita dalam pangkuan ibu kita sampai nanti kita ke liang lahat, itu batasnya terakhir. Kalau hari ini ibu sudah ada yang menyelesaikan pendidikan formal sampai S3, oke, sudah ada yang S3 di sini, S1, S2, S3, dalam SD SMP lagi kelasnya S3. Mudah-mudahan niat baik kita untuk senantiasa thalabul ilmi ini dicatat sebagai salah satu amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali sekali lagi kajian Ahad pagi. Kajian Senin pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu saya mau tanya dulu, bosan enggak ngaji Bu? Halo, ibu-ibu ngaji ini bosan enggak? Kalau mau jujur jawab, jenengan sudah ngaji berapa kali dalam hidup jenengan? Ada 100 kali sudah ngaji? Lebih kan? Boten ngitung. Tapi kira-kira lebih ya Bu ya, ngaji itu lebih dari 100 kali kan? Dari 100 atau bahkan 200 kali kita ngaji itu, kira-kira yang meresap pada diri kita itu berapa persen? Sampai 50%. Tentu setiap kita ngaji itu kan disampaikan yang baik, disuruh meninggalkan yang buruk. Itu kuncinya, ngaji itu di sana. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih paham, sehingga selepas kita dari thalabul ilmi ini diharapkan ada peningkatan yang lebih baik. Itu di belakang truk itu ada tulisan from zero to hero, itu bahasanya. Jadi kita berangkat dari keadaan nol, lalu kita nanti pulang, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Tema kita ngaji hari ini adalah kita berupaya untuk istiqomah dalam beribadah. Ibu-ibu, saya mau tanya lagi, ibadah kepada Allah capek apa enggak? Capek. Bosan apa tidak? Serius. Kalau mau di ranking, kalau mau di grafik, dibuatkan grafik ibadah kita itu sejak akil balik itu grafiknya begini, atau malah begini, atau flat, atau naik turun. Ya, lebih sering naiknya atau turunnya? Jujur sekali. Padahal yang masuk surga itu yang ibadahnya. Nah, berarti ibu-ibu gimana nih? Saya mau tanya lagi, ibadah kita ini sejak akal balik itu kalau mau di grafik itu naik, turun terus, apa naik lagi atau turun terus Bu? Turun naik, sering naiknya apa sering turunnya? Loh ya, sering turunnya. Kalau sering turunnya itu berarti butuh di-upgrade, tahu betul? Iya, butuh di-upgrade. Tujuan kita berjamaah ngaji bareng seperti ini bukan untuk gaya-gayaan, oke? Sekali lagi bukan untuk ini yang paling keren, ini yang paling eksis, betul? Kita ngaji itu bukan untuk selfie, bukan untuk riya, bukan untuk dokumentasi, betul? Tapi tujuan utama kita ngaji itu adalah li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Kalau bukan kita terus siapa lagi? Ya Bu ya. Di Perumtas 3 ini blok N, okay? Di blok N ini banyak orang, ya kan? Banyak orang. Nah, dari sekian banyak orang itu yang bertanggung jawab untuk li'ilahi kalimatillah itu berapa orang? Yang bertanggung jawab untuk meninggikan agama Allah itu berapa orang? Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah. Dalam Quran surat Ali Imran, ibu-ibu nanti boleh dicatat ayat 104. Dalam Quran surat Ali Imran 104 itu ada 3 indikator orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan
atau orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 syarat itu semuanya adalah bentuk perbuatan. Bukan kita diam duduk di depan rumah atau di teras rumah sambil minum kopi begitu lalu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak. Di situ ada 3 indikator yang semuanya kita diminta untuk beraksi berbuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikut ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaknya engkau, nah berarti ini objeknya. Allah kemudian berfirman dalam Quran surat Ali Imran 104 itu, objeknya itu umum. Siapa saja termasuk kemudian kita. Tentu frame-nya itu adalah agama Islam, kita yang beragama Islam. Wal takum minkum, dan hendaknya engkau menjadi bagian daripada orang-orang yang yad'una ilal khair. Dalam tafsir disampaikan bahwa kata khair itu maknanya ar-rujuk ilal Quran wa sunnah. Jadi yang dinamakan khair itu adalah mengajak siapapun kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hari ini ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, jadi ibu untuk anak-anak panjenengan, dan jadi istri untuk suami panjenengan, jenengan termasuk orang yang diminta oleh Allah mengajak anak-anaknya, putra-putrinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana implementasinya di rumah? Banyak. Kalau ada anggota rumah kita, keluarga kita yang masih makannya sambil berdiri, menggunakan tangan kiri, tidak baca basmalah, itu real di rumah. Nah, kita menjadi bagian untuk mengingatkannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tuntunan di Al-Quran dan As-Sunnah itu, kalau makan tidak boleh sambil berdiri, nggak boleh minum sambil berdiri, makanya dengan menggunakan tangan kanan. Gitu. Kalau kita mau jujur, kita koreksi rumah kita masing-masing, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, rumah kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Belum keluar rumah dulu, di dalam rumah dipastikan aman. Di dalam rumah dipastikan selesai urusannya, baru kemudian kita keluar rumah. Sepakat mungkin? Halo? Sepakat? Ya. Ibu-ibu punya anak gadis, sudah remaja. Kalau keluar masih belum pakai hijab, belum pakai jilbab. Nah, ibu kasih contoh yang baik. Kasih nasihat bahwa pentingnya memakai jilbab. Ini penting dari rumah dulu. Kalau kemudian ibu-ibu ini kemudian berperan aktif di dalam situ, di dalam rumah, jenengan sudah menjadi bagian dari indikator yang pertama, yad'una ilal khair. Dan yad'una ilal khair ini bukan hanya tugas dari mubaligh, bukan hanya tugas para ustadz, bukan pula tugas para kiai saja. Tapi ibu itu di dalam rumah juga berkewajiban di dalamnya. Sakit mungkin? Bisa Bu dari rumah? Mulai hari ini bisa setelah ngaji? Punya anak laki-laki menikah, berarti punya apa? Punya mantu. Jadi kalau Bu Eda ini aman, anak-anaknya perempuan, laki-laki, menantunya laki. Tidak boleh pakai hijab, mungkin? Mantu laki-laki pakai hijab ala salah. Tapi seperti Bu Widi nanti punya anak, Mas Habibi mau menikah, nanti nikah gitu, punya menantu. Kadang-kadang tantangan itu di dalam rumah tangga itu datang dari mantu, Bu. Kita sudah punya anak nih, tapi itu sedemikian rupa dapat mantu. Pasangan ini kadang-kadang belum tentu sepikir sama kita. Tapi disitulah kemudian tugas orang tua itu mengantarkan putra-putrinya menikah. Makanya kalau kita punya anak yang mau nikah, ini gampang-gampang susah. Meskipun saya belum punya anak yang sampai tahap itu, tapi saya belum pernah di fase itu. Memang orang tua harus selektif, Bu. Bukan berarti pilih-pilih, bukan. Karena yang mau nikah anaknya bukan orang tuanya, tapi orang tua punya kewajiban.
ikut campur dalam menentukan yang terbaik untuk putra putrinya. Sepakat mungkin? Ada yang mau bantu ini boleh katakan? Oh, masih jauh. Mbak Aisyah masih kelas 1. Mantunya kan kurang-kurang 20 tahun lagi mungkin. Ya. Tapi kemudian di situ kembali kita punya kewajiban. Ya da'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, arti kata yang kedua indikatornya, ya'muruna bil ma'ruf itu adalah menyuruh kepada kebaikan. Tidak pernah lelah menjadi orang baik dan menyeru kepada kebaikan. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau di perumahan itu aman ya, depan rumah selalu ada tempat sampah. Kalau saya tinggal di kampung itu tempat sampahnya itu lebih luas, lebih panjang, bisa ngalir lagi. Berangkat kerja, nyangking 1-2 kresek blok. Depan rumah saya itu sungai besar, depannya saya itu jembatan besar. Setiap kali pulang dari sholat subuh itu selalu ketemu. Berani nggak kita kemudian mengingatkan, kan begitu? Menyuruh kepada yang baik, ya, menyuruh kepada yang baik. Ya tadi itu kalau ada sanak saudara yang masih belum pakai hijab, ya kita kemudian melakukan kebaikan di dalamnya. Prinsipnya orang Islam yang beriman itu kalau tidak sanggup berbuat baik, falyaqul khairan au liyasmut. Ketika tidak sanggup berkata yang baik, maka hendaknya kita diam. Diam itu emas, tapi tidak selalu dalam kondisi apapun kita diam. Ada kalanya kita diam, ada kalanya kita bersuara. Nah, kapan kita bersuara? Pada saat kita kemudian mengerti bahwa maksud dan tujuan kita berkata-kata itu, berucap itu adalah nanti mendapatkan kebaikan. Sampai orang begini, ibu-ibu ini sudah bisa kontrol apa kalimat-kalimat yang baik ya Bu ya, yang dikeluarkan itu ya Bu ya, bisa Bu ya. Ya. Jadi orang baik saja itu tidak cukup loh Bu. Contohnya begini, panjenengan sama bapak, sama anak-anak itu orangnya udah baik semua, tidak pernah bikin masalah, ya Bu ya, tidak pernah bikin rese di lingkungan, tidak pernah bikin onar gitu ya. Tapi itu belum cukup sebelum kita menyuruh kepada kebaikan. Kita masih lihat kanan kiri kita masih kurang baik, kita nggak boleh diam. Maka konsep Islam itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya kita rubah dengan tangan kita. Sakit mungkin merubah tangan kita nggih? Fa illam yastati fa bilisanihi. Ketika nggak sanggup merubahnya dengan tangan, maka kita ubah dengan lisan kita. Nggak sanggup ya dengan hati kita. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar-mungkar. Kebetulan dengan depan rumah ada pos kamling. Nah, di pos kamling itu ternyata dipakai untuk judi. Nah, jenengan sebagai orang yang paling dekat dengan tempat itu, apakah jenengan tinggal diam? Halo? Kalau kita diam, nanti yang jadi korban anak-anak kita juga Bu. Anak kita lihat, kemudian dibiarkan, itu dirasa menjadi sebuah hal yang wajar. Kemudian ditiru sama anak-anak kita. Kalau sudah meluas itu seperti virus. Virus COVID-19 sudah lewat, tapi kan asalnya cuma 1-2 orang yang kena ya Bu ya. Akhirnya kemudian merambah ke seluruh negara. Ini ada virus lagi baru, namanya virus perang. Sedang perang sekarang Bu ya, dunia Bu ya. Mudah-mudahan Indonesia ada ikut perang. Ibu-ibu setuju perang atau tidak? Kalau ibu-ibu perang nanti nggak sempat masak, ya, nggak sempat ngapa-ngapain, hanya tinggal sembunyi di mana Bu rumah kita kena. Ya Allah, alhamdulillah. Hari ini Masya Allah prediksinya PP3 Perang Dunia 1 dari lahir nih, begini. Perang Dunia 1 sudah lahir Bu. Perang Dunia 2 sudah lahir. Perang Dunia 3 ini Bu. Nauzubillah.
Tapi memang kalau kita korelasikan dengan hadis, ini sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Ya, ya mudah-mudahan aman-aman saja Bu ya di sini ya Bu ya. Aman-aman saja. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Baru kita masuk kajian. Ibu-ibu, istiqomah itu berasal dari lafaz bahasa Arab istaqoma yastaqimu istiqomatan. Maknanya itu adalah konsisten, tegak. Kalau orang Jawa bilang itu telaten atau ulet. Nah, ibadah itu ternyata juga butuh telaten, butuh sabar, butuh ulet, butuh konsisten. Sampai kemudian dalam hadis riwayat Muslim Rasul mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu di hadapan Allah itu adalah adwamuha, yang konsisten, yang istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Ibu-ibu punya amalan, satu amalan itu ajek. Nah, bahasa yang lain itu saya menemukan itu bahasa ajek. Bisa dipahami ya Bu ya? Ajek itu apa Bu? Terus itu apa? Istiqomah itu apa? Ajek balik-balik. Muter mawon. Nah, ibu-ibu punya waktu khusus nih, contohnya tilawah Quran. Ibu-ibu pilih waktu pada maghrib. Seluruh kondisi di rumah itu dikondisikan tilawah Quran. Anaknya nggak boleh pegang HP, TV-nya off dulu. Mulai dari ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji. Masya Allah. Lalu itu diistiqomahkan tiap hari seperti itu akan menjadi habit, akan menjadi budaya di rumah jenengan. Nah, saya yakin kalau itu diistiqomahkan, maka setiap ba'da maghrib tidak akan pernah terdengar selain bacaan. Dan anak-anak otomatis setelah sholat maghrib itu ambil Quran mushafnya masing-masing. Yang masih kecil sampai jilid 2 ya ambil jilid 2. Yang agak besar sampai jilid 5 ya ambil jilid 5. Bapaknya mojok baca Quran, ibunya mojok baca Quran. Sepi, tapi tidak sepi dari Al-Quran. Hari ini kan rumah-rumah ini kan sepi ya pada maghrib ya Bu ya. Ibunya di kamar ngapain Bu? HP-an. Bapaknya di kamar ngapain Bu? HP-an. Anaknya di ruang tamu ngapain? Diam semua. Ternyata nggak saling berkomunikasi, nggak saling baca Quran, saling HP-an. Bahkan di dalam rumah ada WA group, nggak perlu ngomong, cukup di WA ada grup. Pak, tolong beliin LPG dong, LPG-nya habis. Nggak pakai ngomong di WA. Ada yang begitu di sini? Itu kalau anaknya udah gede-gede Bu ya. Anaknya udah gede-gede. Kalau anak saya masih kecil-kecil di WA ya nggak tahu. HP-nya ikut bapaknya ibunya. Tapi kalau ini terus-menerus terjadi, kita tanpa menyadari, kalau dalam rumah tangga tanpa ngobrol atau minim ngobrol itu akan terjadi disharmonisasi. Betul Bu? Fitrahnya manusia itu ngomong loh Bu. Anak ngomong sama bapak, bapak ngomong sama anak, ibu ngomong sama bapak, bapak ngomong sama ibu. Khawatirnya kalau nggak suka ngomong, nanti curhatnya tidak ke bapak ibunya, tapi curhatnya ke media sosial. Oke. Mulai hari ini bisa ngobrol bareng-bareng Bu. Punya ruang tamu di rumah. Oke. Memang perumahan. Oke. Ada beberapa ruang yang bisa dikondisikan bersama-sama ya Bu ya. Seperti ruangan tengah ini bisa pakai ruang multifungsi, oke? Ruang tidur boleh, ruang keluarga boleh, ruang makan oke, ruang macam-macam di situ. Ini di sini. Ya. Baik, kita belajar dari sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar Bu kisah Ibnu Ummi Maktum? Belum pernah? Kira-kira orang blok apa ini Bu rumahnya? Ini belum kelas. Ibnu Ummi Maktum ini. Blok N mungkin? Ibnu Ummi Maktum itu kalau dilihat dari silsilah keluarganya,
Jadi Rasulullah itu kan punya istri namanya Khadijah. Khadijah itu punya bibi. Nah, bibinya ini punya anak namanya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa disebut dengan Ibnu Ummi Maktum? Karena sejak kecil dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Tapi yang istimewa, Ibnu Ummi Maktum itu menjadi salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, golongan orang-orang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ada dua keistimewaan. Yang pertama, Ibnu Ummi Maktum itu dikaruniai kecerdasan yang tinggi oleh Allah, cepat hafal Quran, dan suaranya Masya Allah. Itu kalau di ranking, suara pertama yang paling merdu itu adalah suaranya Bilal bin Rabah. Nah, di bawahnya itu suaranya Ibnu Ummi Maktum. Dalam hal apa, Bu? Dalam hal mengumandangkan azan. Suaranya Masya Allah indah sekali. Sampai kemudian Ibnu Ummi Maktum itu saking ingin tahunya tentang urusan agama, tentang ilmu agama, Rasulullah itu sedang berdiplomasi, sedang ngobrol sama pemimpin kafir Quraisy, dimaksudkan supaya pemimpin kafir Quraisy ini bisa masuk Islam. Datanglah Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah. Ya karena mohon maaf ya, karena tidak bisa melihat kan, biasanya yang dilakukan apa, Bu? Meraba-raba gitu, kena pundaknya Rasulullah. Rasulullah kemudian tidak menghiraukan. Karena Rasulullah sedang apa tadi? Berbicara dengan pemimpin kafir Quraisy. Nah, Rasulullah tidak memperhatikan ini. Allah kemudian menyindir Rasulullah dalam Quran surat apa, Bu? Abasa. Apa artinya abasa? Bermuka masam. Abasa wa tawalla. Kemudian anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma itu siapa? Ya itu Ibnu Ummi Maktum datang menemui Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak memperhatikan, padahal Ibnu Ummi Maktum itu hendak bertanya hal penting dalam urusan agama. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian Allah menyindir, wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Ibnu Ummi Maktum itu tergesa-gesa mencarimu dalam rangka dia mau bertanya urusan agama. Bahasanya Allah itu, layani dulu Ibnu Ummi Maktum, tinggalkan sementara pemimpin Quraisy. Bu, ini loh Ibnu Ummi Maktum yang punya keterbatasan, tapi dalam hal menjaga konsistensi thalabul ilmi itu tinggi sekali. Maka kita belajar dari Ibnu Ummi Maktum itu tentang sebuah keistiqomahan. Maka hari ini kalau kita sudah dekat dengan fasilitas-fasilitas yang ada, Blok N ini ada masjid ya, di situ masjid apa namanya? Miftahul Jannah. Kalau nggak mau ke situ, ke sana ke Blok L boleh KL At-Taqwa. Kalau nggak ke Blok UB sana Nurul Jannah. Kalau nggak di situ ada musola. Sana Blok M Tolbun Salim. Banyak di sini. Jauh, Bu, dari rumah kita. Nah, terdengar suara sampai ke telinga kita waktu azan. Nah, kalau kemudian itu sampai pada diri kita dan kita tidak ada halangan syar'i, tidak ada uzur, ayo kita datang. Khususnya bagi pasangan kita, suami dan anak-anak laki kita. Anak-anak laki-laki kita itu kemudian kita dorong ke masjid. Sampun nggih, Bu nggih? Sampun wonten nggih? Sampun apa derek? Alhamdulillah. Itu dari hal-hal yang kemudian basic seperti itu. Nah, kemudian dibuka buku Quran surat Fussilat, nomor suratnya 41, nomor ayatnya 30. Ada yang mau membantu membaca apa buatan? Surat Fussilat itu nomor suratnya 41, ayatnya 30.
Kalau Quran itu berarti nomor surat itu di atas pojok kiri atas itu nomor surat, atau enggak di tengah-tengah. Nomor suratnya 30, 41, nomor ayatnya 30. Kepanggil? Bu Enda dibantu membaca. Masya Allah. Innal ladzina qalu, artinya Bu sekalian Bu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengumpulkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Sekarang dibuka surat Al-Ahqaf, nomor suratnya 46, ayatnya 13. Nomor suratnya 46, nomor ayatnya 13. Kalau bawa HP ada aplikasi digital cepat. Sudah ketemu Bu? Boleh dibaca Ibu? Oke, monggo. Redaksinya hampir sama ya Bu ya. Ayatnya hampir sama bunyinya. Kalau surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi yang dibaca Bu Enda, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sementara tadi surat Al-Ahqaf ayat ke-13 bunyinya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya di situ Allah mengulanginya 2 kali dalam surat yang berbeda, tapi redaksi ayatnya itu hampir sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Bu, Tuhan kita siapa Bu? Siapa Tuhan kita? Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Maka di sana orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah itu diberikan jaminan langsung oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf dan melalui para malaikat itu dalam surat Fussilat ayat 30. Sama-sama diberi jaminan. Apa jaminannya? Kalau tadi surat Fussilat ayat 30, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kemudian diturunkan para malaikat itu. Sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang yang beriman yang istiqomah dalam beribadah, Allah takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah dalam beribadah itu orangnya itu jauh dari rasa sedih dan jauh dari rasa takut. Di tengah-tengah perkembangan zaman seperti ini, kira-kira kita takut gak menghadapi masa yang akan datang? Mungkin takut ya, tapi takutnya kita karena kita punya Allah, maka takut kita itu kita sandarkan kepada Allah. Ini waktu saya tinggal di Blok L kemarin, dulu ya Bu ya, sudah dulu ya Bu ya. Iya, itu karena apa namanya, blok saya itu anaknya itu rata-rata cuma 2 karena pengikut apa namanya 2 anak cukup. Ketika saya pindah dari Krian ke Perumtas tahun 2015 itu saya bawa 2 anak tahun 2015. Qadarullah, alhamdulillah 2016
17, 19, tambah anak yang ketiga, 4, 5. Itu yang bingung mikir itu ternyata tetangga saya. Lah iya anaknya akeh mangan. Oh, kayak yang kerja cuma saya, istri saya di rumah. Piro bayarannya? Guru. Karena ada guru bayarannya kan apa tuh? Ibu-ibu masih senyum-senyum. Guru bayarannya kakak apa tuh? Bu, kalau kemudian orang beriman itu tidak istiqomah, maka yang menjadi sandaran utama itu adalah akal dan logika. Betul? Padahal kita dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus, apa artinya Allahus somad? Allah tempat bergantung. Nah, terhadap ini menjadi orang yang beriman dan istiqomah itu adalah orang yang jauh dari rasa khawatir dan jauh dari rasa sedih. Khawatir sedikit boleh, sedih sedikit boleh, tapi tidak berkepanjangan sampai membuat orang itu putus asa, sampai na'udzubillah mengakhiri hidupnya karena betul-betul stres. Saya lihat di sini wajah-wajah ibu-ibu ini tidak ada yang stres. Okay. Salah satu indikasi wajah stres itu adalah susah senyum. Kalau ibu-ibu ini kan gampang senyum ya. Wajah stres itu, orang stres itu susah senyum. Keningnya itu banyak kerutan. Bukan tua loh Bu, banyak orang tua tapi kerutan di keningnya itu tidak banyak. Orang itu banyak kerutan di keningnya karena banyak pikiran. Orang itu kalau punya banyak pikiran dan tidak bisa diselesaikan, jadinya stres. Nah, stres itu kemudian macam-macam bentuknya. Ada orang stres itu makanya makin banyak. Nyemil terus, ngapain stres aku? Jajan. Ada yang tidak mau nyemil sama sekali, tidak mau makan begitu, sampai kurus. Ada yang kemudian tidak mau ngomong, orang mau ngomong, mau ngobrol malah takut, stres. Ada yang ngomong-ngomong sendiri, ya ngomong-ngomong sendiri, nggak diajak ngomong terus ngomong. Fenomena orang stres itu di lapangan, di jalan itu banyak. Mudah-mudahan sampai tua nanti kita bukan bagian dari mereka, okay? Amin. Nah, syaratnya bagaimana? Ayo bareng-bareng, ayo kita bersama-sama menjadi orang yang beriman, yang istiqomah dalam beribadah. Sholatnya diajikan, diistiqomahkan sholatnya. Orang kalau sholatnya itu istiqomah Bu ajak, itu nanti level sholatnya itu meningkat dari yang menggugurkan kewajiban itu menjadi kebutuhan dan ada kenikmatan. Ibu-ibu kalau sujud itu dirasakan Bu. Jangan merasakan apa kalau sujud? Tergantung sajadahe. Sajadahe wangi, harum, enak sujudnya. Nyucinya 3-4 bulan sekali, ngaten nggih. Insyaallah. Ibu-ibu di rumah, kan kalau ibu-ibu kan afdolnya sholatnya di rumah ya Bu ya. Punya tempat sholat di rumah Bu. Halo, ibu-ibu di rumah punya tempat sholat khusus sholat. Nopo campur kali kumbahan, jumuran. Kalau hari raya campur sama panci, teflon, oven. Ya, kalau bisa dikhususkan ya Bu ya. Tempatnya jangan yang serem-serem Bu. Pojok, kecil pojok, gelap bisa. Kalau bisa, kalau jangan mau sholat tahajud, bisa Bu. Tempat sholatnya itu kasih gebericin air. Sudah usah gebericin air pas hujan, bocor. Iya. Ada taman, Masya Allah. Ada Bu yang rumahnya ada taman di dalam rumah. Ada ya Bu ya? Ada taman di dalam rumah. Di situ seperti ada kolam koi atau apa, ada gebericin air. Itu kalau misalkan qiyamul lail ya, sholat tahajud sambil dengerin gebericin air,
Masya Allah, seperti di surga jenengan.